Welcome Smart Investor to my channel, Nizar Imam. Jadi kembali lagi di segmen internasional. Nah, di episode kali ini kita akan coba kupas tuntas tentang saham Alibaba atau Baba ya. Jadi kita akan coba jabarkan fakta-faktanya teman-teman semua, pro kontranya apa. Jadi teman-teman kalau tertarik untuk beli saham ini, sebelum beli ya teman-teman lihat video ini sehingga dapat pandangan lain mungkin ya. Jadi ini guidance sebelum beli, kira-kira seperti itu. Jadi langsung aja nggak usah panjang lebar lagi. Yang pertama kita harus tahu Alibaba sekarang harganya ada di 133 ya. Ini downtrend parah. Dan kenapa kok bisa seperti ini? Saya sudah pernah kasih tahu ya. Ini salah satunya karena ekspektasi para analis yang tidak tercapai ya, dan juga karena Cina itu punya regulasi tentang antitrust monopoli ya. Jadi itu juga menekan Alibaba. Nah, itu adalah penyebabnya bisa downtrend sampai sekarang. Nah, sekarang kita akan coba lihat fakta-faktanya. Fakta-faktanya kita bisa tahu ini dari revenue-nya dulu. Revenue-nya itu growth-nya stabil banget yang warna hijaunya ya. Banyak hijaunya daripada merahnya, dan kita bisa lihat itu lumayan stabil growth. Dan kemudian kalau kita lihat tadi itu adalah revenue, kita sekarang coba lihat operating income-nya. Mana tahu cuma revenue aja, cuma bakar-bakar uang aja ya. Kita pastikan di operating income-nya. Operating income-nya juga ternyata lumayan bagus ya, seperti ini. Meskipun kadang-kadang masih growth-nya ada merahnya dan kadang-kadang ada minusnya, tapi ini cukup bagus untuk sebuah e-commerce seperti itu ya. Dan kita coba lihat lebih detail lagi. Sekarang kita ngomongin PE-nya. Kalau tadi kita lihat revenue dan income-nya, sekarang ke PE-nya. Apakah harga sekarang ini masih murah atau mahal? Kita bisa lihat PE sekarang ada di sekitar 17-an. Dan ini relatif cukup murah kalau kita lihat Alibaba ini pernah mencapai PE rasio sekitar 55 ya. Seperti itu. Dan ini juga pasti akan makin murah kalau ini downtrend-nya berlanjut. Dan kemudian juga kita lihat lebih detail lagi. Sekarang kita mungkin ke angka-angka di LK yang dibuat rasionya. Rasio yang ingin saya lihat pertama kali itu adalah debt to equity rasionya. Ini kecil banget ya, karena kenapa saya lihat ini dulu, karena saham growth itu salah satu penghambatnya untuk growth adalah hutang. Nah, ternyata Alibaba ini hutangnya nggak terlalu besar, 0,1 debt to equity rasionya. Dan kita juga bisa lihat book value per share-nya ini stabil growth ya, dan juga free cash flow-nya kita mungkin lihat ke tabel berikutnya ya biar lebih jelas. Nah, kita bisa lihat ini book value per share. Nah, ini mungkin kita bisa lihat ini masih 31.03 ya, ini kuartal ke-1, tapi kita bisa lihat pertumbuhan dari book value-nya dengan jelas di sini. Kita bisa lihat ya, dari 27, 35, 45, 60, free cash flow-nya juga punya tendensi untuk terus meningkat meskipun ada turunnya juga ya, tapi tendensinya masih tetap naik ke atas. Kita lihat asetnya juga stabil tumbuh, dan asetnya ini mungkin sebagian besar adalah equity. Kenapa? Karena dari debt-nya tadi yang kecil, ini seharusnya sebanyak 257 US dollar ini harusnya sebagian besar itu adalah equity, bukan hutangnya. Oke, berikutnya adalah kita harus pastikan juga dari cash from operating-nya, karena ini adalah e-commerce, takutnya dia cuma bakar-bakar uang. Jadi bisnisnya nggak menghasilkan uang tapi dia bakar-bakar uang. Nah, dari sini ternyata faktanya kita lihat ini tidak seperti itu ya. Ini cash from operating activities-nya juga stabil naik seperti ini. Jadi kita bisa lihat ini memang bisnisnya menghasilkan uang gitu. Nah, sekarang kita akan coba lihat berita-beritanya. Charlie Munger tuh juga sekarang juga double down lagi di Alibaba ya. Seperti yang kita ketahui, portofolionya sekarang nilainya sekitar 259 miliar US dollar di Desember kemarin. Nah, ini cukup menarik ya. Terus juga kita harus lihat, wajar sih sebenarnya Charlie Munger kalau beli lagi. Kenapa? Karena memang Munger dan Buffett itu seneng banget beli saham bagus pada saat dia ada masalah. Yang masalahnya ini sifatnya mungkin temporary, sementara ya. Dan juga kita harus tahu price at only 8,4 pre-tax earning untuk Alibaba ini itu biasanya menghasilkan return investasi yang cukup tinggi, bahkan saat perusahaannya itu stagnan. Dan Alibaba sendiri ini masih jauh banget dari kata stagnan gitu ya. Dan ini mungkin saya dari tadi tuh ngomongin kayaknya kelihatannya bagus-bagusnya aja. Nah, sekarang mungkin kita akan masuk ke kontranya. Kontranya yang perlu banget untuk dipertimbangkan itu adalah ancaman delisting dari US market. Ini bukan kaleng-kaleng ya, bukan mengada-ngada ya. Karena kenapa? Karena Didi itu juga sudah delisting. Dan ini ancaman yang sama untuk Alibaba, JD, dan lain-lain ya. Dan ini apa yang terjadi kalau misalnya beneran delisting? Sebenarnya kita pasti ada tempatnya nanti untuk jual belinya. Tapi biasanya investor institusi itu biasanya nggak mau invest kalau sahamnya nggak publik ya. Dan ini pasti akan mengurangi demand. Kalau demandnya berkurang, pasti harganya juga turun. Dan juga likuiditasnya pasti turun juga. Jadi teman-teman mungkin akan ada kesulitan untuk misalnya jual sahamnya. Seperti ini harus kita pertimbangkan banget ya. Dari semua segi aspek positifnya tadi yang saya
pertimbangkan, itu kita harus hitung-hitung risk and reward rasionya, terutama risk delisting ini. Itu adalah kontra pertamanya. Kontra keduanya adalah Alibaba ini downtrendnya parah banget. Kita bisa lihat ini garis downtrendnya terlihat jelas dan cukup kuat. Harusnya ini kalau memang nggak bisa ditembus, nanti Alibaba ini akan turun lagi. Jadi mungkin ada baiknya juga kalau teman-teman nunggu konfirmasi downtrend lainnya ini terbreakout terlebih dahulu. Nah, itu adalah pro kontranya ya. Sekarang kalau teman-teman tertarik dengan saham ini, belinya gimana? Teman-teman bisa langsung pakai GoTrade yang link deskripsinya saya cantumkan di bawah. Kalau teman-teman pakai link deskripsi itu, teman-teman akan langsung dapat $2 gratis di dalam akun GoTrade-nya. Jadi lumayan kan, daripada nol langsung ada $2. Dan apalagi kalau teman-teman mau beli saham-saham selain Baba, itu juga bisa dengan akun GoTrade ini. Nah, itu aja episode kali ini. Karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.